Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nora Septi Arini, dan kali ini kita akan belajar tentang tema 5. Nah, tema 5 ini mulai kita pelajari di semester 2 ya, anak-anakku. Nah, semester 2 ini kita belajar tentang tema 5, tema 6, tema 7, dan tema 8. Di tema 5 kita belajar tentang tema pengalamanku. Nah, di awal semester 2 ini tentunya kita mulai juga dengan pembelajaran 1. Jangan lupa halamannya ya. Pastikan masih dengan halaman 1. Di tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, pagi ini Bu Nora akan menjelaskan tentang pengalaman. Apa itu pengalaman? Pengalaman adalah peristiwa yang dialami. Pengalamanmu banyak sekali kan? Nah, tentunya kalian mengalami beberapa pengalaman yang sangat berkesan. Ada pengalaman yang menyenangkan, ada juga pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, untuk pengalaman yang menyenangkan nih, misalnya pengalaman mendapatkan hadiah dari orang tua, atau pengalaman kelahiran adik. Nah, ada juga pengalaman yang tidak menyenangkan, misalnya ini, mengalami kecelakaan, jatuh dari sepeda, bisa juga. Atau mungkin pengalaman yang tidak menyenangkan, kehilangan benda kesayangan. Atau bisa jadi pengalaman yang tidak menyenangkan bagi kalian yang pernah dialami, kehilangan salah satu anggota keluarga yang meninggal. Nah, pengalaman yang sudah kalian alami semuanya itu bisa kalian ketahui dari beberapa hal. Di antaranya dari cerita orang tua atau cerita anggota keluarga. Bisa juga dari album foto. Nah, mungkin bagi kalian di rumah yang punya album foto, semua pengalaman, semua kejadian yang sudah berlalu bisa kalian buka di album foto. Yang ketiga ini, dari video. Nah, mungkin orang tua kalian mendokumentasikan beberapa pengalaman dalam bentuk video, kalian bisa melihatnya langsung di laptop, di komputer, atau mungkin bisa di handphone. Nah, yang terakhir ini, yang terbaru, kalian juga bisa melihat pengalaman yang sudah terjadi melalui media sosial. Misalnya, foto-foto dan video-video, segala pengalaman itu sudah didokumentasikan ke media sosial di Facebook atau mungkin di Instagram atau mungkin di media sosial lain. Kenapa di sini Bu Nora menyebutkan media sosial? Karena kapasitas handphonemu, kapasitas handphone orang tuamu mungkin tidak mencukupi ya jika untuk menyimpan semua dokumentasi pengalaman yang ada. Jadi tidak ada salahnya jika kita simpan di media sosial. Nah, selanjutnya ini anak-anakku, untuk mengetahui segala pengalaman yang sudah terjadi, kalian bisa bertanya dengan anggota keluargamu atau dengan orang tuamu. Saat bertanya, jangan lupa harus menggunakan kalimat tanya. Nah, bicara tentang kalimat tanya, mungkin ada yang sudah tahu apa itu kalimat tanya? Nah, kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk bertanya. Ciri-ciri kalimat tanya ini apa saja? Yang pertama, pastikan menggunakan kata tanya. Kata tanya ada banyak ya, banyak sekali. Nah, beberapa di antara kata tanya yang bisa kalian gunakan adalah apa untuk menanyakan sesuatu atau menanyakan hal. Yang kedua, kata tanya kapan untuk menanyakan keterangan waktu. Bisa juga kata tanya bagaimana untuk menanyakan proses atau cara. Berikutnya ada juga kata tanya siapa untuk menanyakan seseorang atau pelaku.
Bisa juga menggunakan kata tanya di mana atau kemana untuk menanyakan tempat atau arah. Bisa juga kalian menggunakan kata tanya berapa untuk menanyakan jumlah. Nah, yang terakhir nih, bisa juga menggunakan kata tanya mengapa untuk menanyakan hubungan sebab akibat. Nah, kita ulangi lagi ya, kata tanya yang sudah Bu Nora sebutkan tadi. Yang pertama, apa, siapa, di mana, atau kemana juga bisa, berapa, bagaimana, mengapa, kapan. Kalau nggak kebalik ya, banyak sekali kata tanya yang bisa kalian gunakan untuk bertanya. Nah, untuk syarat kalimat tanya berikutnya, selain harus menggunakan kata tanya, kalimat tanya yang kedua harus diakhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya. Yuk coba kita gambarkan di langit, di udara, bukan di langit, di udara. Kita gambarkan bersama-sama. Membuat tanda tanya. Lengkung ke kanan, setengah lingkaran. Stop. Lalu garis lurus ke bawah. Jangan lupa bawahnya diberi tanda titik. Nanti bisa kalian gambar juga, kalian buat sendiri di buku tulismu atau di kertas bagaimana bentuk tanda tanya. Setengah lingkaran, garis lurus ke bawah, bawahnya diberi titik. Nah, syarat yang ketiga ini untuk kalimat tanya yang terakhir. Syaratnya jangan lupa dalam membuat kalimat tanya, pastikan awal kalimat harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, anak-anakku, di semester 2 ini kita mulai belajar menulis menggunakan huruf kapital ya. Salah satu penggunaan huruf kapital diantaranya tadi digunakan untuk awal kalimat, terutama dalam membuat kalimat berita atau kalimat tanya ini yang sedang kita pelajari. Nah, kalimat tanya. Jangan lupa awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Nah, huruf kapital itu digunakan kapan saja sih? Atau huruf besar itu digunakan kapan saja sih? Kita ulangi lagi. Huruf besar atau huruf kapital digunakan di awal kalimat. Yang kedua, digunakan untuk penulisan nama orang. Misalnya ini, Bu Nora menulis nama Nora. Yang menggunakan huruf kapital, huruf yang apa? Bukan semuanya ya, bukan N, O, R, A, semua besar. Bukan, yang besar adalah huruf N. N, besar, O, R, A, ini ditulis dengan huruf kecil. Ingat, huruf pertama dalam nama orang harus menggunakan huruf kapital. Setelah ini kalian bisa berlatih menulis namamu yang diawali dengan huruf kapital. Huruf kapitalnya seperti apa? Nanti kalian bisa buka di bukumu, buku tema 5, ada di halaman 12. Ini salah satu contoh penggunaan huruf kapital. Ada beberapa contohnya. Huruf kapital A, huruf kecil A, huruf kapital B, huruf kecil B, dan selanjutnya. Pastikan besar dan panjangnya harus sesuai, karena huruf kapital dan huruf kecil itu ukurannya berbeda. Kalian bisa cek nanti di bukumu halaman halaman 11, bukan halaman 12, halaman 11. Nah, dan contoh untuk penggunaan huruf kapital yang sudah Bu Nora jelaskan tadi, bisa juga kalian baca di halaman 12. Nah, anak-anakku, setelah kalian mengetahui jawaban-jawaban dari orang tuamu tentang pengalaman yang sudah kalian alami, bagaimana rasanya? Semakin tahu kan betapa banyak hal yang sudah kita lewati bersama anggota keluarga kita, bersama orang tua kita yang sangat kita sayangi. Nah, tentu setelah mengetahui semuanya itu, semakin besar juga ya rasa sayang kita kepada orang tua.
Tentu. Nah, rasa saling menyayangi, apalagi rasa sayang kepada orang tua, kepada anggota keluarga, kepada saudara, itu salah satu pengamalan sila Pancasila yang kedua. Ayo, siapa yang tahu bunyi dari sila Pancasila, sila kedua? Ada yang bisa menyebutkan? Coba disebutkan bersama. Sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua Pancasila ini dilambangkan dengan rantai emas. Nah, untuk lambang dari sila Pancasila nanti kalian bisa juga buka di buku temamu. Coba halaman 19. Nah, sambil dikerjakan, bisa juga kalian berlatih untuk menggambar lambang dari sila kedua Pancasila. Nah, lambangnya berupa rantai emas. Baik, anak-anakku, rantai emas ini terdiri dari dua macam bangun datar. Rantai emas itu terdiri dari dua cincin yang berbentuk satu persegi dan yang satu lagi berbentuk lingkaran. Jumlah rantai emas, jumlah cincin yang membentuk rantai emas tadi ada berapa? Coba kalian hitung. Semuanya jumlah dari rantai emas, lambang dari sila kedua Pancasila tadi jumlahnya ada 36 yang terdiri dari cincin persegi 18, lalu cincin lingkaran juga 18. Setelah ini mungkin kalian bisa membuat rantai emas sendiri menggunakan kertas lipat atau kertas origami. Rasa saling menyayangi bisa juga kita wujudkan dengan saling memuji. Nah, saling memuji bisa juga dalam bentuk kalimat pujian. Nah, kalimat pujian itu apa? Kalimat yang berfungsi untuk memuji. Harus menggunakan sesuatu yang indah-indah, bukan yang jelek ya. Nah, kalau memuji berarti kalimat yang digunakan, kata-kata yang digunakan adalah kata yang indah-indah. Misalnya ini, setelah melihat lukisan yang sangat indah, kita lalu memujinya. Misalkan temanmu membuat lukisan yang sangat indah, kita lalu memujinya. Wah, indah sekali lukisanmu. Kita memuji karena kita sayang kepada teman kita, karena kita melihat lukisannya indah. Rasanya senang sekali kan? Dan temanmu yang dipuji juga senang. Jangan lupa, walaupun dipuji, jangan langsung sombong. Tapi kalau dipuji, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Nah, jadi ada dua hal yang kita lakukan dalam pengamalan sila kedua Pancasila ini. Saling menyayangi, yang bisa kita wujudkan dalam pujian, tapi juga mengucapkan terima kasih sebagai wujud rasa sayang kita kepada teman yang sudah memuji. Anak-anakku, sudahkah kalian berterima kasih kepada anggota keluargamu? Sudahkah berterima kasih kepada teman-temanmu? Jangan lupa, setiap dipuji harus mengucapkan terima kasih. Nah, anak-anakku, kita lanjutkan lagi nih. Tentang jumlah rantai emas yang ada dalam lambang sila kedua Pancasila tadi ada berapa coba? Dihitung lagi. Ada 36. Nah, 36. Coba Bu Nora gambarkan angka 36. Ada angka 3 dan 6, bilangan 2 angka. 36. Nah, angka dari 36 tadi itu adalah lambang bilangan. Apa namanya? Lambang bilangan. Nah, untuk cara membacanya, dari angka 36, kita baca 36. Bukan 36 ya, bukan juga 36, salah. Tapi 36. Nah, cara membaca yang berupa tulisan 36 ini yang kita sebut sebagai nama bilangan.
Nah, untuk angkanya, angka dari 36 kita sebut sebagai lambang bilangan. Lalu cara membacanya yang kita tulis 36 ini adalah nama bilangan. Bisa membedakan ya, jika lambang itu adalah angka, jika nama itu adalah huruf atau kata-kata dari angka tersebut. Paham? Nah, oke, anak-anakku, setelah ini kalian bisa juga untuk membuka buku di halaman 21. Nah, di sini ada beberapa angka yang terlihat urut tapi ternyata rumpang. Coba kita hitung bersama. Di sini ada dimulai dari angka 21. Wow, yang terakhir angka 50. Kita latihan berhitung bersama yuk. 1, siap? 1, 2, 3. 21, 22. Bagian yang kosong kita isi dengan angka apa? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lanjut baris yang kedua. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Lanjut, baris yang ketiga. 41, 42, 43, 44, 45, 46. Yang bagian kosong berikutnya 47, 48, 49, dan yang terakhir 50. Nah, anak-anakku, jangan sampai kalian salah dalam menyebut bilangan dua angka ini ya. Contoh tadi, 36. Jangan sampai kalian keliru membacanya 36. Salah. Karena yang benar, bilangan dua angka tadi adalah bilangan puluhan, kita menyebutkannya, contoh angka tadi 36. Anak-anakku, hari ini kita sudah belajar tema 5, subtema 1, tentang pengalaman masa kecilku. Tadi Bu Nora sudah sedikit membahas tentang pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Lalu ada juga penggunaan tanda tanya, menggunakan kalimat tanya, menggunakan kata tanya. Bu Nora juga sudah sedikit membahas tentang huruf kapital. Nah, membahas juga tentang kalimat pujian, tentang lambang bilangan dan nama bilangan. Termasuk juga dengan lambang sila Pancasila yang kedua. Nah, Bu Nora mau lanjutkan ini anak-anak untuk membaca sedikit tentang pengalaman yang menyenangkan. Nah, bisa kalian buka pengalaman yang menyenangkan ini di halaman 16. Belajar naik sepeda. Aku masih ingat, sewaktu berumur 4 tahun, ayah membelikan sebuah sepeda. Sepeda roda 2. Ayah mengajariku naik sepeda. Awalnya aku masih takut-takut, tapi lama-lama aku jadi berani. Setelah 1 minggu, ayah mengajariku. Akhirnya aku bisa naik sepeda sendiri. Ayah memuji keberhasilanku. Aku sangat senang. Setiap pagi, aku bermain sepeda di depan rumah. Nah, ini salah satu cerita dari Bella. Ceritamu tentang pengalamanmu yang menyenangkan atau yang menyedihkan atau yang tidak menyenangkan, bisa juga kalian tulis loh seperti cerita dari Bella tadi. Nah, anak-anakku, segala pengalaman yang sudah pernah kalian alami, selain bisa didokumentasikan, ternyata juga bisa dituliskan. Tetap semangat berkarya ya, jangan lupa rajin belajar dan jaga kesehatan. Kiranya itu saja dari Bu Nora. Mohon maaf jika dalam penyampaian masih ada hal yang kurang tepat atau hal yang belum lengkap. Semoga lain waktu bisa kita lanjutkan untuk membahas pelajaran tema.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.